mengadakan acara bincang-bincang pada siang hari ini. Serta terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Pasti semua di sini punya concern yang sama ya mengenai kesehatan mata dan telinga. Nah, maka dari itu tujuan dari acara ini itu mengingat bahwa pandemi COVID-19 yang masih meluas, sehingga aktivitas kita itu kan banyak yang dilakukan di rumah. Dan itu banyak menggunakan gadget atau gawai seperti handphone, earphone, lalu headset dan lain-lain sebagainya. Nah, penggunaan gawai yang terlalu lama tersebut bisa mengakibatkan masalah pada mata dan telinga. Nah, oleh karena itu, dengan adanya acara ini diharapkan rekan-rekan semua yang ada di sini mengetahui nantinya cara-cara untuk menjaga kesehatan mata dan telinga kita selama pandemi ini, walaupun banyak di antara kita yang menggunakan gadget dan atau gawai. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membacakan garis besar susunan acara pada siang hari ini. Kamu yang mau ditransfer. Yang pertama adalah sambutan dari Komandan KSRPM ITB. Lalu ada materi sesi pertama mengenai kesehatan mata dari Dr. Radiah Sunarti, spesialis mata. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk materi pertama. Lalu ada materi sesi kedua mengenai kesehatan THT yang akan disampaikan oleh Dr. Prastianingsih, spesialis THT KL. Dilanjutkan juga dengan tanya jawab untuk materi yang kedua. Dan yang terakhir, acara akan ditutup dengan foto bersama. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Komandan KSRPMI ITB. Untuk Saudara Alexander Handayani, selaku Komandan KSRPMI Unit ITB, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Discussion apa biasa? Tes. Selamat siang semuanya. Kalau saya terdengarkan ya. Oke, pertama-tama aku pertama-tama ucapin terima kasih banyak ya untuk hadirin kalian yang udah mau menyempatkan waktunya untuk datang di acara hari ini. Kemudian aku juga mau berterima kasih banyak untuk kedua pembicara kita hari ini, Dr. Radiah Sunarti sama Dr. Prastianingsih yang udah menyiapkan materi dengan sangat baik, kemudian juga rela menyediakan waktunya untuk membagikan materi ke kita gitu. Apalagi materi yang diberikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Juga terima kasih buat teman-teman dari KSRPM ITB semua yang udah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini, terutama dari divisi pengabdian masyarakat ya, dan untuk Sakti juga, dan untuk teman-teman yang lainnya yang udah banyak membantu. Mungkin saya kasih penjelasan dikit ya kenapa kita memilih tentang materi ini. Jadi dulu kita memilih materi ini karena kita merasa ketika kuliah online ini kita banyak mengalami gangguan gitu. Mungkin kayak kita natap layar seharian, kita menggunakan earphone seharian. Apakah itu dampak negatif atau tidak gitu? Kita kan kayak kurang tahu gitu kan. Nah, maka berangkat dari situ kita mikir kayak, pasti ada nih banyak manfaat yang bisa kita peroleh kalau misalnya kita mau mengadakan bincang-bincang tentang topik seputar perkuliahan online ini yang berarti fokusnya adalah mengenai kesehatan mata dan telinga selama pembelajaran online ini berlangsung, pembelajaran dan aktivitas online itu berlangsung gitu. Nah, kita pengennya materi ini cukup relatable gitu istilahnya untuk semua orang dan nggak cuma kalangan mahasiswa aja, tapi mungkin juga untuk kalangan kerja dan umum dan lain sebagainya. Pokoknya harapannya mungkin dari setelah bincang-bincang ini mungkin teman-teman bisa menerapkan materi dan ilmu yang sudah dipaparkan sama kedua pembicara kita yang hebat-hebat hari ini, bisa diaplikasikan langsung dan bisa membantu aktivitas teman-teman semua selanjutnya. Oke, itu aja. Akhir kata, saya mewakili KSRPM Unit ITB minta maaf apabila banyak kekurangan dalam tindakan dan perkataan selama acara ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Komandan Alexandra yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuki sesi pembawaan materi, saya akan bacakan CV dari kedua pembicara kita yang sangat luar biasa ini.
Jadi Nora gue nggak pernah pakai Zoom. Beres suara. Yang pertama adalah Dr. Radia Sunarti, spesialis mata. Beliau mendalami bidang rekonstruksi dan okuloplasti dan bergabung dengan Dr. Eye Center sejak 2009. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis mata di Universitas Pajajaran dan menyelesaikan program fellowship rekonstruksi dan okuloplasti di Jakarta Eye Center. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Klinik Utama Bandung Eye Center. Juga aktif sebagai anggota organisasi ID, Perdami, dan Indonesian Society of Ophthalmic, Plastic, and Reconstructive Surgery. Selanjutnya, pembicara kedua kita ada Dr. Prastianingsih, spesialis THT-KL. Beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Unpad dan dilanjutkan dengan program spesialis THT-KL di Fakultas Kedokteran Unpad. Beliau pernah menjabat sebagai staf klinis THT-KL RSUD Cibabat Cimahi, terus sebagai staf klinis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, sebagai bidang kekeluargaan Perhati KL Cabang Jawa Barat, lalu sebagai kepala tim koordinasi pendidikan Rumah Sakit Jejaring Cibabat Cimahi dan menjadi bendahara PGPKT Komda Cimahi. Nah, selanjutnya langsung saja kita mulai untuk materi sesi pertama mengenai kesehatan mata yang akan dibawakan oleh Dr. Radiah Sunarti, spesialis mata. Kepada Dr. Radiah, dimohon untuk menyalakan video dan mic-nya dan dipersilakan untuk bawakan materinya. Terima kasih. Halo, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Dok. Ya, dikeping dulu ya. Besok Sabtu asar. Apa? Datanya besok Sabtu asar. Terus ada gimana jendela sebelum Sudah muncul? Sudah, Dok. Sudah. Kita mulai ya. Oke, ya selamat siang semuanya. Terima kasih buat adik-adik di ITB yang sudah mengundang saya dan Dr. Ningsih untuk yang ngobrol-ngobrol santai siang ini. Jadi kemarin saya diminta untuk bicara tentang apa sih bahayanya atau apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ketika kita seringkali harus banyak di depan gadget kan, hampir sepanjang waktu proses pembelajaran dan apapun itu kita lakukan di depan gadget. Nah, ini sehubungan dengan kondisi ini memang ada suatu term penyakit khusus yang memang dibuat atau jadi ada suatu term kondisi kelainan atau gangguan penglihatan yang disebut sebagai computer vision syndrome. Nah, sebetulnya ini penyakit yang ketika zaman saya kuliah sih belum ada, karena waktu itu masih zaman komputernya belum semasif sekarang. Kemudian ketika sekarang ini semakin banyak orang attach dengan gadget, muncullah suatu kelainan yang disebut dengan computer vision syndrome. Apa sih yang disebut dengan computer vision syndrome? Jadi computer vision syndrome adalah suatu kondisi kelelahan pada mata yang disebabkan oleh fokus terus-menerus ke layar gadget dalam jangka waktu yang panjang. Panjang ini seberapa lama? Sebetulnya 2 jam. Jadi kalau dikatakan terus-menerus itu adalah di atas 2 jam. Jadi apalagi kita kan bisa sepanjang waktu, mungkin dari pagi adik-adik ini sudah mulai kuliah, kemudian bikin tugas, nanti baru selesai tengah malam. Nah, hitung deh tuh berapa lama. Kemudian ini dari definisinya. Jadi computer vision syndrome adalah suatu kondisi kelelahan pada mata karena fokus melihat ke layar gadget terus-menerus. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian, ini yang terdekat dari kita, dari 795 pelajar di Malaysia berusia antara 18 sampai 25 tahun, ternyata computer vision syndrome ini ditemukan pada banyak sekali angkanya, 89,9%. Nah, keluhannya apa sih?
kalau misalnya ada computer vision syndrome, nah dari penelitian ini disebutkan bahwa keluhan utamanya adalah sakit kepala, diikuti dengan kelelahan mata. Jadi tinggi memang angkanya gangguan yang disebabkan oleh kita melihat layar gadget terus-menerus. Nah, kemudian apa sih penyebabnya yang menyebabkan kalau kita melihat layar gadget terus-menerus itu kita mengalami apa yang disebut sebagai computer vision syndrome. Jadi yang pertama, melihat layar komputer atau gadget terus-menerus itu menyebabkan otot mata terus-menerus dalam kondisi tegang. Nanti saya kasih ilustrasinya, kenapa sih tegang gitu. Kemudian posisi tubuh yang sama terus-menerus berjam-jam sepanjang waktu. Kemudian juga ada kekakuan bagian atas tubuh karena ketika kita harus menatap ke layar komputer terus-menerus ada bagian yang memang terus-menerus mengalami posisi yang sama. Kemudian satu lagi jumlah kedipan mata yang berkurang sehingga menyebabkan mata kering. Nah, ditambah ada satu kondisi di mana kalau ada perbedaan di antara melihat dekat pada komputer dan melihat dekat pada buku. Jadi mungkin adik-adik lebih ngerti kalau misalnya kita melihat layar komputer itu ternyata si gambar atau huruf atau angka itu dia flicker gitu. Jadi mata membutuhkan konsentrasi yang lebih besar, membutuhkan effort yang lebih besar untuk bisa tetap fokus. Nah, ini kenapa yang saya bilang tadi kalau melihat jarak dekat itu ada kelelahan pada mata kita. Karena ketika kita melihat jarak dekat, bisa dilihat pada gambar yang di bawah itu akomodasi, yang sebelah kiri adalah gambar mata yang rileks, sebelah kanan adalah mata yang akomodasi. Akomodasi terjadi pada saat kita melihat jarak dekat. Bisa dilihat bahwa untuk memfasilitasi penglihatan jarak dekat, ada otot-otot yang berkontraksi. Otot-otot yang berkontraksi ini akan menyebabkan kelelahan pada mata. Nah, Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat tadi, memang kalau pada proses akomodasi itu adalah kontraksi dari otot-otot silier. Nah, sekarang kita lanjutkan apa saja sih gejala dari computer vision syndrome ini. Jadi yang pertama ngelihatnya double-double. Yang itu mungkin bukan double ya, itu udah triple, quarter, apa itu namanya 4, pokoknya double-double. Kemudian matanya kering karena tadi kedipan mata kita memang jadi berkurang. Kemudian mata kita sulit melihat jarak jauh karena terus-menerus berkontraksi melihat jarak dekat sehingga sulit beradaptasi ketika melihat jarak jauh. Kemudian fotofobi itu adalah kalau melihat cahaya terang tuh kita silau banget gitu. Yang namanya fotofobi. Ini gejala-gejalanya. Kalau misalnya adik-adik ada yang mengalami ini, inilah yang namanya computer vision syndrome. Kemudian seperti yang tadi, penelitian yang tadi, sakit kepala, mata merah, berair, kelelahan, kemudian juga sampai ke sakit punggung dan sakit leher. Nah, kemudian kalau kita mengalami gejala-gejala itu atau kalau kita terus-menerus memang harus di depan komputer, apa sih yang harus dilakukan? Ya, jadi yang pertama, kalau misalnya ada keluhan mata seperti yang tadi kita sebutkan atau ada keluhan mata yang lain sih ya. Sekarang kan kita sedang bicara computer vision syndrome. Yang pertama harus dilakukan tetap harus diperiksa dulu kondisi yang pertama kondisi kesehatan matanya, kemudian juga kita harus periksa refraksi. Jadi refraksi itu ada enggak kebutuhan kita untuk berkacamata, baik untuk melihat jarak jauh maupun melihat jarak dekat. Jadi harus diperiksa dulu matanya, itu langkah yang pertama. Yang kedua, seperti saya bilang tadi, jumlah kedipan mata kita itu bisa berkurang. Berkurang itu karena ketika kita konsentrasi melakukan sesuatu, padahal ini adalah konsentrasi melihat komputer, jumlah kedipan mata kita jadi berkurang. Jadi normalnya 15-20 kali 1 menit. Kalau kita lagi konsentrasi, bisa-bisa 1 menit itu ya tinggal 3-4 kali kedipan. Sehingga
harus diingat bahwa kalau di depan komputer disadari bahwa kita harus mengedip lebih sering. Nah, kemudian juga pertahankan jarak kerja itu minimal 50 cm. Jadi jarak pandang dari mata ke komputer. Tapi juga ada posisi, nah ini, ada posisi di mana posisi yang paling nyaman. Jadi yang pertama nyaman untuk jarak matanya harus 50 cm minimal. Kemudian jarak yang nyaman untuk posisi dari leher kita juga posisi komputernya harus di bawah sudut pandang mata kita. Jadi sekitar 20 derajat di bawah eye level kita. Nah, kemudian ada yang namanya rule aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit ingatkan kita harus mengistirahatkan mata kita selama 20 detik dengan cara melihat pada jarak 20 feet atau 6 meter. Nah, itu kalau misalnya ini bisa diikuti bagus banget. Jadi 20-20-20. Cuman kalau kecepatan misalnya wah 20 menit mah cepet amat ya gitu. Boleh lebih lambat, misalnya 1 jam, kemudian matanya diistirahatkan. Yang pasti matanya harus diistirahatkan untuk melihat jarak jauh. Jangan dari laptop atau dari komputer, kemudian kalian asik chat sama teman gitu. Nah itu otaknya istirahat, tapi matanya tidak istirahat karena sama-sama melihat dekat. Kemudian juga artificial tears. Artificial tears itu digunakan karena seperti yang saya bilang tadi, ketika mata kita terus-menerus di depan komputer menjadi lebih kering dan membutuhkan bantuan dari tetes air mata buatan. Atau yang gampang, komputernya buang aja kali ya. Oke, itu makasih ya. Itu presentasi dari saya. Ya, terima kasih untuk Dr. Radia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini. Jadi kita tahu ya kenapa mata kita tuh jadi cepat lelah, terus bagaimana cara kita mengatasinya gitu. Ya. Nah, selanjutnya bakal dibuka nih sesi tanya jawab untuk materi pertama ini. Jadi sesi tanya jawab ini khusus untuk materi mata. Untuk materi telinga bakal ada sesi tanya jawabnya kemudian nanti. Akan dibuka untuk termin pertama untuk 3 orang penanya pertama. Silakan tulis nama dan asal lembaga kalian di room chat yang ingin bertanya. Oke, sambil saya ingatkan, ya bagi yang belum mengisi absen, silakan isi absen di bit.ly/presensi bincang sehat. Bagi yang mau bertanya untuk materi tentang kesehatan mata ini, silakan ketik nama dan asal lembaga di room chat. Oke, untuk penanya pertama ada Rizda Nurawallah dari UMS. Silakan untuk bisa on mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dokter. Iya. Kalau semisal kita tuh ada gangguan mata yang tadi disebutin itu, terus kita tuh pakai cara itunya, pertolongan pertamanya tuh pakai tes mata. Nah itu tuh boleh nggak digunainnya tuh sering gitu. Terus selain itu kita juga pakai ini air anget gitu loh, dikompres. Apa itu boleh, dokter? Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab aja, Mas Moderator. Ya, silakan, Dok. Nah, ya. Jadi Rizda, memang kalau misalnya pertolongan pertama yang paling gampang menghadapi pada kondisi computer vision syndrome, boleh pakai obat tetes mata. Tapi perhatikan kayak yang saya bilang tadi, obat tetes matanya memang artificial tears, jadi air mata buatan.
obat-obat yang beredar luas yang banyak kita kenal seperti yang depannya V, depannya R itu dia bukan murni tetes mata air mata buatan, tapi dia obat-obat untuk menghilangkan iritasi ringan. Saya tidak menyarankan obat-obat yang seperti itu, tapi kalau dia murni air mata buatan boleh dipakai kapan saja dalam jangka waktu panjang. Terutama seperti gambar yang saya tampilkan tadi, artificial tears-nya yang jadi tanpa pengawet. Jadi kalau kemasan yang kecil-kecil itu dia tanpa pengawet yang ampul-ampul kecil. Itu mau dipakai 5 menit sekalipun nggak apa-apa. Nah, kemudian ditambah satu lagi pertanyaan Rizda tadi tentang kompres. Kompres itu boleh air dingin, boleh air hangat, manapun yang nyaman buat matanya. Kemungkinan sih memang dalam kondisi mata lelah lebih nyaman pakai air hangat di kompres. Gitu. Apakah sudah cukup, Rizda? Atau ada tanggapan? Sudah cukup. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama. Ya, untuk penanya kedua ada Adira dari Unpad. Silakan untuk nyalakan mic-nya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya, Dok. Tadi tapi berkaitan dengan pertanyaan yang sama dengan Rizda. Kalau saya kasusnya itu pengalaman sendiri, jadinya karena sudah terlalu bergantung pada artificial tadi yang tetes mata tadi. Jadi kalau tidak menggunakan sehabis, misal saya habis kuliah dari komputer nih, terus dan mengerjakan tugas dan dalam jangka waktu yang lama, itu tuh dalam periode misal 5 jam itu bisa hampir 3 atau 4 kali saya menggunakan obat tetes mata. Ya, untuk melepas ketergantungan itu bagaimana ya? Karena kalau misalkan nggak digunakan, itu pernah suatu waktu sampai kering banget gitu matanya. Terima kasih, Dok. Ya, Adira, jadi obat tetes air mata buatan yang seperti saya bilang tadi boleh dipakai kapan aja, selama dia memang isinya air mata buatan. Apalagi kalau yang tanpa pengawet, dia aman kok, karena memang dia fungsinya adalah murni menggantikan air mata kita. Jadi Adira jangan takut ada ketergantungan, karena memang seperti juga kulit, mata itu ada yang punya kecenderungan lebih kering. Itu yang pertama. Tapi yang mesti diperhatikan juga, mungkin Adira sudah pernah periksa atau belum tentang mata keringnya. Karena kadang-kadang mata kering itu nggak hanya kering begitu aja, tapi juga bisa ada suatu kondisi di mana mata kering itu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya memang usia muda, seusia-usia kalian gitu kan masih pada kuliah, kemudian matanya kering sampai sangat mengganggu, sebetulnya bukan sesuatu yang biasa gitu. Ayo kapan Adira periksa dulu supaya kita bisa singkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Gitu. Oh iya, baik Dok, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Adira atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk tren pertama ini ada Wahyu Bimantoro dari KSR Instiper Yogyakarta. Silakan untuk nyalakan mic-nya. Oke, terima kasih. Dokter, saya mau bertanya, Dok. Ini mata saya emang lagi sakit nih, Dok. Tapi itu dia bengkak warna hitam, Dok. Saya sudah memakai kacamata, sudah pakai tetesan air mata, tapi ini, Dok, masih bengkak gitu, Dok. Masih sakit. Kalau dipejamkan mata tuh sakitnya tuh, Dok. Itu gimana tuh, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, Wahyu, sakit mata itu memang banyak kemungkinannya. Maksudnya saya ini matanya merah atau hitam? Tadi Wahyu bilang matanya hitam. Bengkak dan hitam gitu. Dekat bola mata itu hitam, Dok. Kelopak matanya. Terbentur nggak? Nggak ada. Nggak ada benturan. Oke, udah periksa belum? Kemarin tuh sudah diperiksa di optik sih, Dok. Tapi sudah pakai kacamata. Udah pakai kacamata itu sudah sembuh, Dok. Nah, habis itu sudah 2 hari kemudian itu bengkak lagi, Dok. Jadi warna hitamnya makin besar, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi gini, kalau mata yang bengkak biasanya penyebabnya bukan kebutuhan akan kacamata sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya kemarin ke optik lalu bengkaknya sembuh mah itu kebenaran. Nah, untuk kita tahu bengkaknya kenapa, yang pastinya harus diperiksa karena memang agak
agak manja nih ya, ilmu mata nih memang dia ilmunya ilmu melihat gitu. Bahkan kalau saya dikirimin foto sama pasien, dok mata saya merah gitu, dikirimin foto saya nggak bisa mendiagnosa lewat foto itu. Jadi saya harus lihat langsung. Jadi kalau misalnya Wahyu memang sudah beberapa lama ini matanya memang bengkak, harus diperiksa di Wahyu. Datang ke dokter mata terdekat. Tapi kalau sementara waktu ini boleh Wahyu, seperti yang saya bilang tadi, pakai air mata buatan dulu, Wahyu tetes sejam sekali, sambil ditambah dikompres pakai air dingin. Air es juga boleh sementara ini. Tapi kalau misalnya dia berlanjut, mau nggak mau harus diperiksa, karena kita takutnya ini sesuatu yang membahayakan atau enggak gitu kan. Itu Wahyu. Oke dok, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Wahyu untuk pertanyaannya. Lalu untuk termin kedua, lagi untuk 3 penanya lagi. Yang penanya pertama ada Siva dari Unisma. Untuk Siva, silakan untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin bertanya. Bila kita sering menggunakan gadget sama laptop itu kan mata kita kan capek. Nah, misalkan kalau kita tes ke dokter, mata kita misalnya terkena minus. Apakah ada cara untuk menghilangkan atau mengatasi terjadinya minus pada mata? Terima kasih. Oke, Siva ya? Iya. Bisa, Siva. Jadi kalau misalnya matanya minus, ada solusinya. Tapi gini, kadang-kadang orang bertanya sama saya, dok bisa nggak sih matanya disembuhin, kacamatanya bisa nggak sih disembuhin gitu kan? Yang pertama harus diingat, kacamata atau kelainan refraksi itu bukan penyakit. Jadi dia bukan seperti tifus yang kita kasih antibiotik lalu sembuh gitu. Atau kacamata itu bukan obat. Jadi kacamata itu adalah alat bantu. Tapi kalau misalnya memang ada yang berkacamata kayak Mas moderatornya ini yang kacamatanya tebal, bisa dikoreksi dengan tindakan LASIK namanya. Ya, di Bandung Eye Center tuh ada, jadi kita melakukan bedah refraktif dengan menggunakan laser, itu dengan LASIK itu bisa menghilangkan minus, sampai minus 10 pun bisa hilang. Laser, atuh dak. Gitu. Siva, cukup jawabannya? Iya, dok. Ya. Jadi nanti LASIK aja ya kalau mau dihilangkan. Ya, terima kasih Siva buat pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan berikutnya ada Fitri dari KSR Esa Unggul. Untuk Fitri bisa nyalakan mic-nya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mohon maaf dok, izin bertanya. Waktu beberapa hari lalu, mama saya matanya itu kayak ada garis merah, seperti ada darah di korneanya itu dok. Itu kenapa ya dok ya? Oke. Fitri, jadi kalau garis merah seperti darah itu biasanya ada pembuluh darah yang pecah. 99% pembuluh darah yang pecah di mata itu tidak membahayakan. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang lain, kembali lagi sebaiknya diperiksa. Apalagi kalau merah ini sering berulang. Jadi pembuluh darah yang pecah ini sering berulang, kita harus periksa. Ada banyak sih, kemungkinannya banyak sekali. Mulai dari darah tinggi, benturan, tekanan tiba-tiba tinggi, hormonal, sampai kelainan-kelainan darah yang membutuhkan penanganan yang lebih serius gitu. Tapi 99% nggak apa-apa, selama dia nggak ada rasa sakit, tidak ada rasa gatal, tidak ada pembengkakan, hanya merah aja, biasanya nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. dok. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Fitri untuk pertanyaannya. Nah, untuk termin kedua ini di pertanyaan terakhir dari Ahdan Hanif dari KSR LP3I Bandung dan Escorting Crew Bandung. Saudara Ahdan Hanif bisa nyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Assalamualaikum.
izin mau tanya dok, kalau misalnya kita mata udah dipakai kacamata, terus malam-malam tuh mata itu buram, kenapa ya dok? Oke, ya, ada gini. Jadi orang-orang yang berkacamata, kacamata minus terutama, itu ada siklus ritmik hariannya. Jadi ada kalau dia sore menjelang malam sampai malam itu ada yang namanya miopisasi. Miopisasi adalah kondisi di mana ada penambahan ukuran kacamata di sore sampai malam hari. Jadi misalnya -2, kalau sore atau malam tuh naik tuh dia sampai 2,5. Nah, nanti besok pagi bangun tidur normal lagi, 2 lagi. Itu memang ada miopisasi. Tapi kalau memang Ahdan merasakan sangat terganggu dengan penglihatan malamnya yang jauh lebih buram, berarti harus cek ulang kacamatanya. Kemungkinan besar ukuran kacamata yang dipakai itu ukurannya juga sudah nggak sesuai. Sehingga ketika terjadi miopisasi di malam atau sore hari itu, keluhannya semakin terasa nggak nyaman gitu. Jadi yang pertama harus dicek ulang ukuran kacamatanya. Ya, makasih dok. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Saudara Ahdan atas pertanyaannya. Nah, karena waktunya masih ada, akan dibuka satu termin lagi untuk 3 penanya selanjutnya. Nah, jadi bakal dibatasi untuk sampai penanya Saudara Mega. Untuk yang lainnya bisa mengikuti untuk sesi bertanya jawab selanjutnya ya. Nah, untuk pada termin ketiga ini, pertanyaan pertama ada Ajeng dari Polkesma Malang. Ini pertanyaannya ada di room chat, dok. Biar saya bacakan. Oke. Di sini saya pernah mengalami pecah pembuluh darah mata setelah menghadap ke laptop lama. Setelah periksa disarankan makan buah dan makan yang menunjang kesehatan mata. Nah, setelah sembuh sekarang mata seperti bengkak dokter. Lalu bagaimana ya solusinya? Mega ya. Ajeng dok. Ajeng, sorry. Ajeng, jadi kalau misalnya pembuluh darah pecah itu kemungkinan besar seperti yang saya bilang tadi, ketika kita terlalu konsentrasi, kemudian kedipan mata berkurang, matanya jadi kering, pembuluh-pembuluh darah yang kecil dan rapuh memang jadi lebih gampang pecah juga, itu sangat memungkinkan. Yang kedua, kalau misalnya sampai bengkak, harus kita lihat bengkaknya memang ada beberapa kemungkinan ya di antara yang banyak itu. Jadi memang itu pembengkakan karena infeksi, maksudnya terpisah dari si pembuluh darah pecah itu, atau memang ada kondisi nggak misalnya ada kelainan darah sehingga sehingga terjadi pembengkakan yang disebabkan oleh rembesan darah di area sekitar kelopaknya gitu. Nah, ini yang kemungkinannya itu. Jadi kemungkinannya memang dia bengkak karena suatu kondisi yang berbeda, bengkak karena infeksi, karena alergi, karena gigitan serangga, itu mungkin bengkak juga, atau bengkak karena rembesan darah yang berhubungan dengan pembuluh darah yang pecah. Itu kembali lagi diperiksa ke dokter terdekat aja dulu. Nah, jadi untuk lebih lanjutnya bisa periksa dulu ya, dok? Iya betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sakti Anugrah dari KSR Politeknik STM Jakarta. Nah, pertanyaannya ada di room chat juga. Di room chat ya. Saya bacakan. Ya. Oke. Apa yang sebaiknya kita konsumsi untuk menghindari atau mengurangi resiko mata cepat lelah, dan bagaimana solusi kita dapat mengatur atau mengontrol kebutuhan akan gadget sedangkan di masa pandemi segala hal termasuk hiburan tidak lepas dari gadget dan TV. Ya, jadi kalau makanan secara umum kita bilang bahwa makanan sehat seimbang. Makanan sehat seimbang itu ya tetap aja sayur, buah, kemudian jangan hanya terpaku pada wortel karena wortel dia hanya mencukupi sebagian dari kebutuhan gizi kita. Kemudian protein juga kita perlu omega 3, lutein. Nah, itu kira-kira kebutuhannya seperti itu. Kemudian omega 3 itu bagus untuk memfasilitasi mata yang kering karena banyak di depan gadget. Kemudian kalau mengurangi, kalau misalnya mengurangi kebutuhan pada gadget memang agak sulit, cuman mungkin akan lebih sehat dan lebih tidak melelahkan kalau memungkinkan bahwa
kita melihatnya pada jarak jauh. Nah, kalau saya sih kan memang agak gaptek ya, cuman kayaknya anak-anak sekarang tuh bisa dari handphone dicolok ke TV, dari laptop dicolok ke TV, sehingga kita lihatnya dari jarak jauh gitu. Itu akan jauh lebih tidak melelahkan buat mata kita. Kira-kira salah satu solusinya itu sih, karena kalau untuk mengkondisikan secara berbeda agak susah, karena maksudnya gini, dosennya juga kan nggak mungkin kalau ngajarnya cuma dikirim bahannya aja terus kita baca juga akhirnya kita nggak ngerti juga gitu kan. Jadi ya kita harus yang pertama rumus 20-20-20 itu kalau bisa diterapkan, kemudian setelah kita selesai aktivitas yang tidak bisa dihindarin seperti kuliah dan tugas, setelah itu jangan pegang gadget lagi, kemudian artificial tears gitu, dan satu lagi tambahannya adalah aktivitas menjaga kesehatan secara umum, olahraga dan lain-lain. Ya. Selanjutnya untuk penanya terakhir pada sesi materi yang pertama ini ada dari Mega untuk dari KSR Universitas Jember. Saudara Mega bisa menyalakan mic-nya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dok, saya apa ya? Kan kalau mata minus atau silinder itu kan harus pakai kacamata. Nah, terus saya apa ya? Dengar-dengar itu katanya kadang kalau pakai kacamata itu bisa ngurangi minusnya. Terus kalau nggak pakai kacamata itu apa ya? Kadang meskipun kita pakai kacamata itu juga bertambah minus atau silindernya. Nah itu bagaimana ya penjelasannya, karena itu kayak apa ya, simpang siur juga. Terima kasih. Ya, kembali lagi kita jadi kenapa sih kita berkacamata? Kembali ke situ. Kacamata adalah suatu kebutuhan yang terjadi karena kelainan bentuk dari mata. Jadi misalnya mata minus itu aksis bola matanya dia lebih memanjang. Kalau plus dia aksis bola matanya lebih memendek. Kalau silinder bagian hitam mata kornea kita itu bentuknya lonjong gitu. Sehingga seperti yang saya bilang tadi bahwa kacamata itu sifatnya adalah alat bantu, dia bukan obat. Mungkin perbandingannya seperti ini. Kalau misalnya kita mau melihat bakteri, kita kan nggak bisa lihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang. Alat bantu kita adalah mikroskop. Tapi kalau kita pakai mikroskop 24 jam, tidak melatih mata kita untuk bisa melihat bakteri juga kan? Tetap kita perlu alat bantunya itu gitu, karena alat bantu itu tidak bisa mengkoreksi kelainan refraksi yang ada pada mata kita. Jadi kalau dibilang bahwa memakai kacamata membuat ukuran bertambah, enggak. Kalau nggak pakai ukurannya bertambah juga enggak, kecuali pada anak-anak. Kalau anak-anak masih dalam fase tumbuh kembang, memang kalau kacamata tidak dipakai, penambahan ukurannya jadi semakin banyak. Tapi kalau pada orang dewasa enggak. Jadi kembali lagi, kalau pada orang dewasa, kacamata itu adalah alat bantu. Kalau dirasa lebih membantu, sebaiknya digunakan. Kalau memang diperlukannya cuma ketika mau nonton aja di bioskop gitu, yang sekarang bioskopnya belum buka juga nggak apa-apa. Tapi kembali kita menilai kapan kita membutuhkan kacamata itu, kapan enggak gitu. Gitu Mega. Gitu Mega, apakah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Nah, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dulu untuk sesi pertanyaan pada materi pertama ini. Jika nanti masih ada waktu tersisa di akhir, bakal dibuka lagi sesi pertanyaan untuk Dokter Radiah lagi. Oke. Jadi, terima kasih dok untuk materinya. Ya, sama-sama Mas Nur. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi sesi kedua mengenai THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dari Dr. Prastianingsih, spesialis THT KL. Ya. Sekarang mungkin saya akan melanjutkan yang sesi yang kedua ya. Sebentar, kita ini dulu. Share screen. Nah, sudah terlihat?
Sudah, Dok? Sudah ya? Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semua. Sebelumnya saya terima kasih banyak nih kita bisa berdiskusi pada siang ini mengenai hal-hal yang pada saat ini memang sedang tren, karena dengan pandemi ini mungkin adik-adik banyak berhubungan dengan gadget dan itu berpengaruh pada panca indera kita, termasuk telinga, mata gitu ya, dan yang lain karena kita terbiasa sekarang memakai melihat ke layar TV, kemudian ke layar ke layar gadgetnya, belum lagi pemakaian dari earphone. Nah, mungkin saya akan menjelaskan tentang kesehatan telinga yang khas untuk pada saat pandemi saat ini. Nah, sebelum kita berbicara mengenai kesehatan telinga yang lebih dalam lagi, mungkin ada baiknya kita mengerti tentang bagian-bagian dari telinga. Jadi kalau dalam bahasa kedokteran itu anatomi dan fisiologi dari telinganya. Nah, saya jelaskan mengenai anatomi atau bagian dari telinga. Ini adalah penampang dari telinga, potongan koronal, jadi kita melihat dari depan. Jadi adik-adik mungkin selalu kalau bisa yang terlihat dari luar langsung adalah daun telinganya. Jadi telinga kita itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian liang telinga, sampai di perbatasan dengan gendang telinga atau yang kita sebut dengan membran timpani. Kemudian di bagian telinga tengah, itu terdapat suatu rongga yang berisi udara yang kita sebut dengan rongga timpanik atau cavum timpani. Dan di dalamnya terdapat tulang-tulang terkecil yang kita punya, yaitu tulang-tulang pendengaran. Itu ada 3 buah. Dan di telinga dalam, nanti kita akan bertemu yang berhubungan dengan saraf-saraf yang akan menghubungkan suara yang diterima di luar, nanti akan diubah menjadi impuls ke saraf, sehingga kita bisa mendengar sampai mengerti apa yang menjadi pembicaraan orang-orang atau suara-suara yang kita dengar dari luar. Jadi bagaimana hebatnya salah satu panca indera kita dengan tulang yang sekecil ini kita bisa seperti sekarang, bisa mendengar, kemudian bisa menentukan arah gerakan atau arah dari suara, termasuk juga di dalam telinga ada tentang keseimbangan. Bagaimana, mungkin kita nggak sadar ya bahwa kita jalan tuh nggak jatuh, atau naik lift juga nggak pusing gitu. Nah itu karena ada keseimbangan di dalam telinga kita, selain nanti akan dibantu oleh sistem saraf yang ada di otak. Nah, kemudian di dalam telinga tengah ini juga telinga tengah ini berhubungan dengan dunia luar melalui apa? Dia terdapat suatu tabung yang menghubungkan telinga tengah kita dengan bagian luar, yang tabung ini nanti akan bermuara di belakang hidung dan tenggorokan. Sehingga mungkin adik-adik kalau misalnya lagi pilek, telinganya suka bindeng kan? Nah, kenapa bindeng? Karena pada waktu pilek, hidung kita misalnya bengkak atau tenggorokan kita bengkak. Nah, karena bengkak itu dia menutup saluran ini. Karena salurannya tertutup, udara yang di dalam jadi tidak imbang dengan yang ada di luar. Kadang itu membuat kita rasanya jadi terasa kayaknya bindeng, atau kalau naik pesawat, perubahan tekanan juga bisa menutup saluran ini. Jadi membuat kita tidak merasa nyaman. Gitu ya. Nah, sementara kalau telinga luar memang berhubungan langsung dengan luar melalui liang telinga. Nah, adik-adik mungkin bisa melihat langsung kan daun telinga. Kadang adik-adik sebenarnya juga bisa melihat sampai ke gendang telinga. Nah, memang agak khusus melihatnya, minimal dengan memakai senter. Dan kadang juga agak sulit melihat karena sebetulnya liang telinga kita itu tidak lurus, tapi dia membentuk tabung yang seperti huruf S. Jadi ada lekukannya. Nah, jadi kalau misalnya mau melihat gendang telinga bisa dengan cara dengan memakai senter, kemudian daun telinga agak ditarik ke belakang, itu membantu kita untuk membuat liang telinga agak lurus sedikit. Kadang lebih mudah untuk melihat gendang telinga. Gendang telinga itu nanti kelihatannya warnanya seperti putih seperti mutiara. Jadi adik-adik kalau sudah ngelihat nih, lagi ngelihat liang telinga entah orang tuanya atau adiknya, hati-hati kalau ngelihat ada warna seperti itu karena itu bukan benda asing, belum tentu benda asing. Barangkali itu gendang telinga, jadi jangan uji coba untuk mengorek-ngorek,
atau mau mengambil sesuatu di dalam sana. Gitu ya, karena jarak ini juga beda-beda setiap orang. Jarak liang telinga rata-rata adalah 2,5 cm. Tapi gimana kita memastikan itu agak susah. Ya, jadi hati-hati dengan liang telinga. Makanya mungkin adik-adik udah tahu bahwa kita nggak boleh sembarangan mengorek-ngorek, membersihkan ke dalam liang telinga. Nah, organ ini cukup sempit sebetulnya telinga kita itu. Ada ini yang kelihatan di luar, yang sebelah yang dari mulai di sini nih dilekukan daun telinga ini sudah ada di dalam tengkorak. Jadi nggak bisa di dalam tengkorak, dan dia ini memenuhi suatu tempat yang sempit tapi betul-betul vital. Jadi harus hati-hati karena ini bisa terkena trauma. Selain trauma misalnya kena pukul atau yang lain, juga trauma karena suara juga bisa. Nanti mungkin itu yang akan kita diskusikan. Nah, kemudian adik-adik juga harus tahu bahwa tadi batuk pilek juga bisa berpengaruh di saluran ini. Jadi sebetulnya batuk pilek itu adalah penyakit yang biasa-biasa aja. Tapi nggak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama dia akan berefek pada telinga. Kemudian di telinga kita ini juga sangat punya hubungan yang erat dengan di sini sebetulnya udah ada otak di sini. Jadi kalau ada infeksi di sekitar telinga ini harus hati-hati. Karena kalau tidak diobati, misalnya keluar cairan dari telinga, didiamkan, nah itu punya resiko. Resiko bisa terjadi infeksi ke arah otak, dan itu bahaya, karena bisa sampai terjadi meningitis, penurunan kesadaran. Nah, jadi memang ya harus mengerti bahwa kalau penyakit-penyakit memang di mana-mana tuh nggak boleh dilama-lamain. Kalau dilama-lamain udah deh. Soalnya biasanya badan kita sudah memberi tanda kalau ada sesuatu yang nggak beres. Nah, tinggal bagaimana kita care terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi jangan sampai dia didiamkan, akhirnya membuat masalah yang lebih besar lagi. Nah, bagaimana sih kita mendengar? Karena kalau misalnya ini ada kelainan-kelainan di sini, pasti ada yang kita sebut kalau tadi gangguan di mata, berarti di sini ada gangguan pada pendengaran. Nah, itu kalau kita mendengar, itu seperti fisiologi yang normalnya, ini adalah bagaimana telinga kita, organ kita yang mungil itu bisa mendengar banyak hal, bagaimana bisa kita memilah dan mengerti pembicaraan orang lain. Kebayangkan banyak suara dengan berbagai frekuensi, kemudian berbagai desibel yang berbeda-beda, tapi kita bisa menyaring. Jadi itu hebatnya badan kita. Nah, pada proses mendengar, jadi gunanya daun telinga ini adalah mengumpulkan suara yang kita terima. Kemudian suara yang kita terima ini, gelombang yang kita terima, nanti akan masuk ke dalam liang telinga. Akan diterima oleh gendang telinga. Nah, di gendang telinga ini getaran dari gelombang suara itu akan menggetarkan gendang telinga. Dan getaran ini akan dihantarkan oleh tulang-tulang tulang-tulang kecil tadi, sampai ke bagian telinga di kaki, ada kaki dari tulang telinga yang kita sebut stapes. Nah, ini lingkaran ini aja ada artinya. Ini lebih kecil dibanding dengan gendang telinga karena dia akan menguatkan suara yang kita dengar sampai 22 kali. Nah, kemudian nanti akan diterima oleh di telinga dalam, dan yang tadi gelombang suara akan dirubah di telinga dalam, kemudian dirubah dengan proses transduksi, kemudian transmisi ke saraf-saraf yang ada di bagian dari saraf-saraf pendengaran yang ada di otak, sehingga kita bisa mendengar, kemudian mengartikan apa yang kita dengar. Nah, jadi kalau misalnya ada kelainan-kelainan di sini, sudah pasti suara nggak akan sampai ke dalam telinga dalam, kemudian tidak sampai untuk bisa dibaca oleh saraf-saraf yang ada di otak kita. Jadi harus hati-hati. Karena kelainan di telinga itu bisa mulai dari yang telinga luar, tengah, dan dalam, itu semua berpengaruh pada pada penerimaan kita terhadap suara. Nah, itu juga bisa ya membuat stres ya, karena kebayang coba aja adik-adik, sebentar aja telinga ditutup dua-duanya, hening tuh. Gimana caranya kita mau mengartikan orang lain kalau misalnya mau bicara sama kita? Gimana kita bisa mendengar ada orang lain yang mungkin memberitahu kita ada tanda bahaya atau dan lain-lain. Jadi hati-hati, salah satu indera pendengaran ini juga harus dijaga. Nah, ini kemudian, jadi kalau dari kalau ada kelainan-kelainan
di telinga kita, itu akan terjadi yang kita sebut dengan gangguan pendengaran. Di mana yang dimaksud dengan gangguan pendengaran yaitu kondisi di mana seseorang yang tidak dapat mendengar suara secara keseluruhan atau sebagian, bisa pada satu telinga atau keduanya. Ya, jadi bisa salah satu. Oh ya, saya juga memberitahu bahwa sebetulnya telinga kita antara kanan dan kiri juga kadang nggak sama. Jadi anatominya aja bisa berbeda, jadi tidak harus selalu sama. Nah, ini penyebab gangguan pendengaran yang mungkin tadi saya sudah singgung sedikit ya, bahwa penyebab gangguan pendengaran itu bisa dimulai dari gangguan di telinga luar, telinga tengah, atau di telinga dalam. Atau secara garis besar, kita bisa membedakan dengan gangguan pendengaran konduktif, yaitu pada saat gelombang suara masuk dari mulai liang telinga sampai ke telinga tengah, atau sensori neural. Jadi sensori neural itu yang berhubungan dengan saraf-saraf. Biasanya kalau kerusakan sudah di sensori neural, biasanya kerusakannya itu bersifat permanen. Kalau konduktif itu bisa dari misalnya ada infeksi di liang telinga, atau ada benda asing di liang telinga, misalnya kotoran telinga, itu bisa mengganggu pendengaran kita. Nah, kalau misalnya di telinga tengah, misalnya ada infeksi, atau mungkin adik-adik suka lihat ada keluar cairan dari telinga yang kita suka sebut sebagai congean, itu di sini infeksinya. Nah, yang bahaya kalau misalnya ada di kerusakannya di sensori neural. Karena kadang juga dia berhubungan dengan keseimbangan. Jadi kadang orangnya juga ada gejala seperti pusing berputar atau bunyi berdenging, karena bunyi berdenging itu biasanya cuma gejala, itu biasanya gara-gara ada kerusakan sel-sel rambut yang ada di rumah siput. Nah, ini perbedaannya biasanya tuh antara konduktif dengan sensori neural. Pada konduktif tuh bisa gejalanya suka ada yang tadi saya bilang keluar cairan, telinga berdenging juga bisa. Kemudian mendengar suara lebih jelas pada suasana ramai karena dia terbantu biasanya dengan suara yang lebih keras. Nah, bicara mungkin lebih pelan karena merasa bahwa suara yang diterima oleh dirinya sendiri sudah cukup besar, atau kadang kayaknya agak sulit untuk membedakan ini suara-suaranya, jadi kayaknya gemuruh gitu juga bisa. Kemudian kalau saat mengunyah pendengaran menjadi lebih terganggu karena di liang telinga kita itu berhubungan dengan sendi rahang. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang mengunyah, itu mempengaruhi di liang telinga, dan itu bisa mempengaruhi masuknya gelombang suara ke dalam telinga tengah sama telinga dalam. Kemudian biasanya kalau kita bicara lebih keras, biasanya tidak ada kesulitan komunikasi, karena biasanya pasti penderita mendengar, sarafnya masih bagus. Nah, kalau sensori neural yang biasanya permanen ya, itu biasanya memang penyebabnya banyak. Nah, ini tadi yang saya bilang ada penyebabnya dari trauma akustik karena suara yang cukup keras. Jadi hati-hati, mungkin itu yang nanti akan kita bicarakan karena pemakaian gadget itu kita mungkin sekarang lebih sering memakai headset. Nah, kalau trauma kepala ya bisa karena kecelakaan atau nggak sengaja terpukul atau jatuh gitu ya. Pemakaian obat-obatan juga hati-hati karena banyak obat-obatan yang berpengaruh. Jadi kalau adik-adik memakai obat-obatan yang jangka panjang itu harus konsultasi dulu dengan dokternya. Kemudian juga ada penyakit lain yang berpengaruh, bisa karena kalau misalnya kita mempunyai diabetes dan lain-lain itu juga bisa merusak saraf di telinga kita. Nah, keluhannya bisa pusing berputar ya, karena tadi dia ada hubungannya dengan sistem keseimbangan yang ada di telinga dalam. Kemudian suara yang didengar juga jadinya nggak jelas karena seperti ya ombak atau suara desis angin gitu, jadi agak mengganggu. Dan suara lebih jelas bila dalam keadaan sunyi. Nah, itu perbedaannya. Kemudian apa sih yang menyebabkan faktor-faktor apa aja yang menjadi resiko untuk terjadinya gangguan pendengaran? Banyak sebetulnya faktor resikonya. Untuk faktor usia dan genetik itu jelas kita nggak bisa merubah apa-apa karena faktor usia ya pasti kita akan bertambah usia. Di mana-mana kalau bertambah usia pasti kemampuan kita akan menurun. Faktor genetik juga kita nggak bisa rubah karena itu sesuatu yang sudah diturunkan. Nah, apa yang bisa kita jaga?
yang biasanya didapat kalau pada masa pandemi mungkin paparan suara bising secara nggak sengaja atau pemakaian gadget yang lama kan, pemakaian headset, kita mendengar suara yang mungkin nggak sengaja sebetulnya keras. Tadi mungkin saya belum menjelaskan bahwa yang dimaksud suara bising itu biasanya yang lebih dari 85 desibel. Kemudian yang bisa menyebabkan trauma pada telinga itu juga karena pemakaiannya lama ya, lebih dari 1 jam. Jadi resiko lain adalah tadi trauma, kemudian konsumsi obat-obatan atau tadi penyakit tertentu yang tadi udah saya singgung sedikit. Nah, ini adalah suara bising. Jadi bisa menyebabkan kerusakan pada gendang telinga sampai sel-sel rambut pada saraf. Jadi yang lebih dari 85 desibel tuh biasanya kalau sekarang udah sepi ya, kalau dulu tuh ada tempat mainan anak-anak apa ya, time zone. Nah, itu sekitar itu tuh, 85. Kadang kalau kita pertama kali kerasa bising, tapi kalau kita sudah beberapa menit, jam, kita mulai terbiasa. Seperti suara yang keras tadi sudah mulai terbiasa diterima telinga kita, padahal dia tetap merupakan trauma yang terus-menerus terhadap telinga. Nah, nanti gejalanya bisa timbul berdenging atau tinnitus. Kemudian biasanya yang kena adalah yang frekuensi tinggi. Nah, dan dapat bersifat permanen. Karena kalau saraf-sarafnya kena, serabut-serabut sarafnya rusak, ya memang pasti permanen. Jadi harus hati-hati karena ini juga untuk masa depan kalau kita pendengarannya terganggu, ya agak repot. Walaupun sekarang banyak ya alat-alat canggih seperti alat bantu dengar, tapi tetap aja tidak akan mungkin menggantikan panca indera kita yang sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Pasti tetap ada pembedanya. Nah, kemudian untuk trauma. Nah, mungkin masa di pandemi, ini nih, karena banyakan di rumah, gitu ya, sekarang udah ada lumayan nih, ada udah mulai bisa ada yang keluar gitu ya, ada mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak seketat pada waktu awal pandemi. Nah, ini suka iseng nih, kadang-kadang jadinya ngebersihin telinga terlalu rajin. Jadi kayaknya kalau hidup kita tuh memang harusnya sedang-sedang aja. Kalau terlalu jorok juga nggak boleh, terlalu bersih juga jangan. Kenapa? Karena di telinga kita sebetulnya ada sistem yang untuk sebagai daya tahan tubuh kita. Kalau terlalu bersih, sistem itu nggak jalan. Akhirnya kalau nggak sengaja kita korek-korek telinga terlalu rajin, nanti nggak sengaja ngorek telinganya atau cotton budnya ada sedikit kuman, akhirnya di sana di dalam liang telinga ada lecet, akhirnya dia bisa menyebabkan infeksi. Dan infeksinya bisa seperti ini, liang telinganya menjadi sempit. Nah, ini sakit banget nih. Kadang kalau bengkak kayak gini, yang kerasa sampai nggak bisa buka mulut karena saking sakitnya. Jadi hati-hati karena ini bisa menyebabkan korek-korek telinga yang terlalu berlebihan, salah satunya menyebabkan infeksi atau nggak sengaja kita malah ngedorong kotoran telinga lebih dalam. Itu bisa tiba-tiba membuat kita jadi tiba-tiba nggak bisa mendengar, kemudian ada bunyi berdenging. Dan yang bahaya lagi kalau punya kebiasaan korek-korek telinga, kadang nggak sengaja bisa menyebabkan trauma ke gendang telinga. Cotton bud itu bisa sampai menyebabkan robek pada gendang telinga. Robekan ini bisa bersifat permanen. Jadi harus hati-hati karena dengan adanya robekan ini berarti kita mempunyai resiko untuk menjadi telinga kita jadi congean. Punya resiko untuk pendengarannya berkurang. Dan kalau sudah robek seperti ini nanti aktivitas adik-adik juga lebih terbatas. Karena kalau ada robekan di gendang telinga, nggak diperbolehkan untuk kemasukan air. Jadi kalau yang punya hobi berenang, ini betul-betul mengganggu. Karena robekan ini pasti membuat adik-adik nggak boleh untuk berenang dulu. Karena akan menyebabkan infeksi di telinga tengah. Ya, jadi itu untuk trauma. Jadi hati-hati nih selama pandemi, yang punya kebiasaan bersih-bersih telinga berlebihan, coba dijaga itu tangannya ya. Karena bisa bahaya buat telinga. Nah, kemudian konsumsi obat-obatan. Tadi saya sudah menyinggung sedikit ya karena ini bisa menyebabkan kelainan permanen di telinga kita. Jadi kalau adik-adik yang memang harus mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang itu harus konsultasi dengan dokternya. Itu yang harus hati-hati
karena ada beberapa antibiotik tertentu, kemudian obat-obatan analgetik itu untuk mengurangi nyeri ya, itu juga berpengaruh terhadap saraf-saraf telinga. Kalau narkotik itu sudah jelas, karena dia memang berpengaruh terhadap otak saraf-sarafnya, jadi bisa merusak ke telinga dan itu bisa bersifat permanen. Jadi hati-hati, rata-rata permanen. Nah, kalau misalnya kemoterapi ini biasanya pada pengobatan pada pasien-pasien dengan keganasan. Tapi ya itu memang suatu pilihan yang kadang memang sulit buat dokternya antara menyelamatkan telinga atau menyelamatkan nyawa karena penyakit. Kadang-kadang kalau misalnya karena keganasan, kita harus memberikan pilihan obat-obatan itu, ya memang sudah nggak ada pilihan lain. Berarti yang paling penting kan menyelamatkan nomor satu adalah nyawa. Jadi mau nggak mau kadang telinga kalau misalnya memang tidak ada pilihan lain, ya terpaksa telinga jadi kadang istilahnya kayak dikorbankan, tapi tetap dengan hati-hati pemakaian, pasti dokter-dokter yang memberikan kemoterapi nanti memberikan dosis yang bisa membunuh sel-sel ganasnya, tapi dengan berusaha untuk tetap menjaga semaksimal mungkin gimana caranya supaya telinga masih bisa maksimal fungsinya. Nah, itu yang konsumsi obat-obatan. Kemudian penyakit tertentu, nah ini yang seperti ini pemakaian alat bantu dengar pada dari mulai anak-anak ya, karena ini bisa jadi karena kelainan kongenital, bisa jadi infeksi, itu juga menyebabkan gangguan pendengaran dan itu semua gejalanya bergantung dari penyakitnya. Nah, kebiasaan baru tadi udah saya singgung, ya sebetulnya ini dari dulu sudah ada, tapi kalau sekarang mungkin kebiasaan ini jadi lebih dominan karena kita kebiasaan lebih banyak sekarang di rumah, kadang mungkin banyak waktu kosong, jadi kebiasaan-kebiasaan yang tadinya masih ya di rentang yang rata-rata akhirnya jadi makin sering, misalnya ngebersihin telinga yang berlebihan. Kemudian ya sekarang kan kita juga memakai karena semua acara pakai misalnya Zoom meeting segala macam, jadi akhirnya pemakaian dari earphone itu harus hati-hati karena nggak bisa pada saat pemakaian earphone harus hati-hati, suaranya nggak boleh terlalu keras karena itu trauma akustik buat telinga. Kemudian diusahakan sebetulnya harusnya setengah sampai 1 jam tuh udah harusnya istirahat dulu. Kalau misalnya tidak bisa istirahat, mestinya ini dilepas dulu. Jadi kita nggak pakai earphone, tapi langsung aja dengerin dari misalnya dari laptopnya untuk mengistirahatkan telinga. Kemudian biasakan supaya dia tidak mendengar suara yang keras. Dan kebiasaan yang lain juga mungkin kita kan agak selama pandemi jadi agak parno ya kalau mau ke rumah sakit. Nah kadang jadinya kalau misalnya ada sakit telinga atau apa kadang ditahan dulu. Jadi akhirnya lama-lama ternyata keluhannya sudah memberat. Mungkin nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan, kapan sih kita harus mungkin ke THT banyak yang ditunda, tapi ada beberapa hal yang mungkin tetap harus ke THT bila misalnya ada gejala-gejala tertentu. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi ini dengan kondisi seperti sekarang? Nah, jadi yang tadi kita harus menghindari dan kurangi paparan dari suara bising. Jadi kalau misalnya adik-adik pakai headset tuh jangan pakai dengan volume yang maksimal. Hati-hati ya, karena kalau misalnya gangguan pendengaran ini agak beda dengan misalnya gangguan pada mata. Kalau mata mungkin adik-adik kalau misalnya ada keluhan suka udah lebih sadar karena mungkin penglihatan yang mulai kok jadi buram itu mulai lebih nyata dibanding kalau misalnya ada gangguan di pendengaran. Kadang-kadang banyak orang yang nggak sadar kalau pendengarannya sudah berkurang. Padahal mungkin orang lain temennya udah mulai teriak-teriak tuh ngobrol sama kita. Nah kitanya sendiri masih merasa mendengar. Kadang memang nanti ada tesnya khusus yang itu sudah jelas-jelas secara objektif memperlihatkan apakah telinga kita itu ada penurunan pendengaran atau enggak. Nah kemudian kalau misalnya adik-adik harus berada di lingkungan yang bising, itu harus menggunakan earplug. Jadi untuk mengurangi suara bising yang masuk ke dalam telinga. Mungkin ini bagi hati-hati yang bekerja di tempat bising yang mesinnya mungkin keras ya, itu lebih dari 85. Nah itu hati-hati karena itu bisa menyebabkan trauma akustik. Kadang nggak langsung ada gejalanya. Mungkin gejalanya muncul setelah beberapa waktu. Nah, jadi yang ketiga kita harus tadi
udah disinggung juga, kita harus memberikan waktu untuk telinga beristirahat. Sama seperti mata tadi kan, kata dokter Radiah juga harus ada waktunya untuk beristirahat. Telinga juga sama. Kalau udah pakai earphone tuh lebih dari sejam gitu, nah itu earphone-nya harus dilepas gitu. Cari tempat yang lebih suaranya lebih ringan atau lebih sepi supaya telinga kita beristirahat dulu. Nggak terus-terusan menerima paparan suara bising. Kemudian kalau bersih-bersih telinga nih, kalau lagi di rumah gitu, hati-hati nggak usah terlalu rajin. Cukup misalnya bagian luar saja. Kalau misalnya ada merasa hal kok kayaknya ada kotoran telinga, hati-hati dengan penggunaan cotton bud. Karena kalau misalnya kita nggak bisa kira-kira, kotoran telinganya malah tambah ke dalam. Kemudian kalau ada penyakit tertentu, memang harus dikonsultasikan sama dokter yang merawat. Ya. Kemudian kalau misalnya ada gangguan pada telinga, ya sebaiknya segera ke dokter THT. Mungkin nanti saya kasih apa aja sih yang mesti ke THT pada saat sekarang ini. Jadi adik-adik memang ke rumah sakit sebaiknya ditunda pada saat ini ya, karena karena di rumah sakit itu banyak banget kumannya, banyak yang galak-galak. Nah, jadi ada beberapa hal boleh menunda ke THT atau ke poli yang lain, tapi ada pengecualian, termasuk di THT. Jadi kalau ke THT, adik-adik bisa menunda ke THT kalau misalnya ada gejala lain, kecuali gejala yang seperti ini, misalnya ada mimisan. Ya, karena itu perdarahan harus di-stop. Dan kita harus mencari penyebabnya. Mimisan tuh biasanya cuma gejala, yang harus kita cari adalah penyebabnya. Kemudian kalau ada benda asing yang masuk, mau itu di hidung, mau itu di telinga, mungkin selama di pandemi ini ada yang punya pengalaman nggak sengaja kemasukan benda asing ke telinga, atau nggak sengaja jangan-jangan earplug-nya malah ketinggalan gitu ya, karena nggak sesuai dengan besarnya liang telinga kita malah masuk, nah itu juga harus segera diambil. Kemudian kalau ada cairan dari telinga, nah tadi yang udah saya beritahu bahwa cairan dari telinga itu hati-hati, yang kita sebut misalnya bisa juga karena congean, karena kalau ada infeksi di telinga yang nggak cepat teratasi, dia punya resiko. Resiko misalnya bisa menembus ke arah atas, itu ke otak, nah itu harus hati-hati, atau ke belakang, keluar nanahnya bisa sampai di belakang telinga. Jadi sebaiknya kalau ada cairan dari telinga, itu ke dikonsultasikan ke THT. Kemudian kalau misalnya ada trauma wajah, itu memang harus ke ke center kesehatan. Kemudian kalau ada nyeri telinga yang sangat, juga sebaiknya ke THT. Nyeri wajah karena takutnya ada sinusitis. Itu sinusitis bisa banyak hal. Sinusitis juga bisa menyebabkan komplikasi yang berat. Kemudian kalau ada penurunan pendengaran yang mendadak gitu, atau dalam waktu singkat penurunan pendengarannya jauh berkurang, itu harus dicek. Karena kita punya yang kita sebut dengan golden period, seandainya ada penurunan pendengaran itu hanya 3 hari. Telinga berdenging juga nggak boleh dilama-lamain. Kalau telinga berdenging 3 hari nggak hilang-hilang atau 2 hari nggak hilang-hilang, sebaiknya dicek. Karena takutnya itu adalah tanda awal dari kelainan yang ada di saraf-saraf telinga. Penurunan pendengaran juga sama, kalau mendadak atau dengan progresif gitu cepat sebelum 3 hari, kita harus cari penyebabnya karena takutnya nanti jadi permanen. Kemudian yang juga harus ke THT walaupun pada masa pandemi, seandainya ada bengkak di leher, karena leher bahaya, di leher ada saluran nafas kita. Jadi kalau ada infeksi di leher yang tidak tertangani, itu bisa membahayakan jalan nafas. Kadang kita harus membuat jalan nafas di leher gitu ya, ada operasi kecil yang namanya tracheostomy, melubangi itu karena tindakan emergensi. Jadi hati-hati kalau misalnya ada bengkak di leher, 2-3 hari tidak ada sembuh atau cepat membengkaknya, ya sebaiknya, bukan sebaiknya itu sih harus, karena itu urusannya dengan jalan nafas gitu ya. Nah mungkin sedikit mungkin saya juga mengingatkan selama pandemi ini yang di bagian THT, selain adik-adik mungkin sering dengar tentang protokol kesehatan, mungkin juga sering dengar bahwa COVID gejalanya adalah seperti gejala batuk pilek, tapi disertai sesak dan demam. Tapi selain itu di THT ada gejala lain yang adik-adik juga harus aware sama gejala ini, karena ini agak beda. Kadang tidak ada batuk pilek, tapi andai adik-adik ada gejala misalnya penciuman berkurang,
atau indera perasanya juga berkurang, atau jadi jadi salah merasakan misalnya asin, jadi kok jadi nggak asin, jadi rasa yang lain, hati-hati itu dari penelitian yang sudah ada, itu bisa jadi tanda sebagai infeksi COVID. Nah, jadi yang seperti itu juga adik-adik harus cek ke dokter, kalau hidung penciuman berkurang ya ke THT aja untuk memastikan apakah ini penciuman berkurang atau hilang karena gejala yang lain atau yang ke arah COVID. Ya, untuk sementara ini memang yang progresif gejalanya bisa memburuk adalah COVID. Jadi itu yang sekarang kita harus lebih hati-hati. Nah, mungkin ini adalah kalimat dari Helen Keller, salah satu penderita. Dia menderita kebutaan juga ketulian pada saat berumur 19 tahun karena infeksi. Jadi bagaimana dia betul-betul bangkit dari dari keterpurukannya karena kebutaannya membuat dia jadi terpisah dari banyak hal, dan yang paling berat juga karena ketuliannya dia memisahkan dengan orang-orang karena dia nggak bisa berkomunikasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan adik-adik juga ya kita semua bisa melewati pandemi ini dengan sehat, kemudian pandemi ini juga cepat berakhir, jadi kita bisa kembali lagi, ya mungkin agak susah kalau orang kesehatan untuk kembali lagi normal seperti dulu tanpa masker dan lain-lain ya, karena bisa aja COVID itu mungkin nggak sampai 0. Pasti tetap ada, tapi mungkin berkurang jauh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya ini foto-foto sebelum pandemi ya, makanya nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Ini dengan teman-temannya yang dari Unpad sama Unisba. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Dr. Ningsih atas materinya yang sangat luar biasa. Jadi sekarang kita tahu ya, mulai dari anatomi fisiologinya telinga, lalu dari faktor-faktor yang menyebabkan masalah telinga, sampai apa yang harus kita lakukan gitu, untuk mengatasi dan untuk mencegah masalah telinga lebih lanjut. Gitu. Nah, langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk materi yang kedua ini tentang materi tentang telinga ini. Langsung saja kita buka untuk termin yang pertama untuk 3 orang bertanya. Silakan menulis nama dan asal lembaganya di room chat. Ya, penanya pertama ada Azani dari Stikes Jenderal Ahmad Yani. Iya, Azani bisa on mic. Iya, bismillah. Dok mau bertanya. Yang pertama, saya pernah dengar kalau kotoran telinga kita itu bisa keluar dengan sendirinya gitu dari dalam terus keluar ke daerah yang dekat daun telinga. Nah, itu teh benar apa tidak ya, Dok? Yang kedua, tadi dokter sempat bilang untuk penggunaan yang berhati-hati dalam penggunaan cotton bud dan jangan menggunakannya terlalu sering. Nah, bagaimana cara kita membersihkan telinga kita sendiri agar nggak terlalu dalam membersihkannya sampai terkena bagian dalamnya? Ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Siapa tadi yang nanya? Lupa. Azani, Dok. Azani. Ya. Jadi yang pertama pertanyaannya mengenai bahwa kotoran telinga kita bisa keluar secara otomatis ya. Nah, keluar sendiri gitu tanpa kita bersihkan. Ya, sebetulnya rata-rata memang kotoran telinga kita itu bisa keluar dengan sendirinya. Karena itu proses dari kan di telinga kita tuh sebenarnya ada bulu-bulu halus, kemudian ada kelenjar keringat yang membantu untuk keluar kotoran telinga dari liang telinga sampai ke daun telinga. Kemudian dibantu juga dengan gerakan mengunyah, karena di gerakan mengunyah itu si sendi rahang kita itu memang adanya di sekitar liang telinga. Jadi dia yang membantu setiap kali kita mengunyah, dia bisa membantu kotoran telinga keluar. Tapi tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu. Ada beberapa orang yang mempunyai telinga yang lebih sensitif. Jadi dia lebih cepat kotoran telinganya penuh, kemudian
juga kotoran telinganya lebih cepat mengeras sehingga sulit untuk keluar sendiri walaupun dengan gerakan mengunyah atau ada di sana dari kelenjar keringat. Nah, yang seperti itu yang sebetulnya perlu dibantu atau secara rutin ke THT. Misalnya seperti ke dokter gigi, dia harus 6 bulan sekali ke THT untuk dilihat telinganya. Kalau misalnya ada kotoran telinga kita bersihkan, kalau nggak ada nggak akan kita bersihkan. Nah, jadi itu hanya memang biasanya diketahui secara nggak sengaja pada saat datang ke poliklinik karena misalnya keluhan gangguan pendengaran. Nah, biasanya kalau orang-orang yang bisa mengeluarkan sendiri kotoran telinganya, dia nggak ada keluhan apa-apa selama selama perjalanan misalnya hidupnya itu nggak ada keluhan, misalnya tiba-tiba pendengaran hilang segala macam. Nah, tapi biasanya kalau yang udah pernah ke poli, pernah dibersihkan, nah itu biasanya harus ke THT secara teratur, entah itu 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau sebulan sekali, tergantung cepat atau tidaknya kotoran telinganya penuh dan tergantung kemampuan dari telinganya untuk membersihkan. Tapi memang betul rata-rata dari kita adalah bisa membersihkan, telinga kita bisa membersihkan secara otomatis kotoran yang ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk penggunaan cotton bud, itu memang tidak boleh menggunakan cotton bud terlalu dalam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita yang awam, kadang kita nggak tahu tuh berapa jauh sih jarak dari mulai liang telinga di awal sampai gendang telinga. Takutnya secara nggak sengaja kita terlalu dalam, akhirnya melukai gendang telinga. Atau kalau kita nggak bisa ngira-ngira dan agak sulit membedakan mana liang telinga atau kotoran telinga, nanti secara nggak sengaja kotoran telinganya kedorong. Jadi sebaiknya kalau pemakaian cotton bud itu hanya untuk membersihkan telinga bagian luar. Telinga bagian luar, itu pun nggak usah terlalu sering-sering, misalnya nggak usah tiap hari ngebersihin tuh nggak usah. Bisa misalnya seminggu sekali bagian luarnya dibersihkan. Nah, jadi nggak usah terlalu sering. Bagian dalam, kalau merasa misalnya baru di bagian luar kok udah banyak kotoran telinga, nah sebaiknya dicek aja sekali-sekali ke poli THT. Jadi untuk melihat apakah kita kotoran telinganya termasuk yang gampang penuh atau enggak. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Saudara Azani. Nah, untuk penanya kedua ada dari Saudara Salmah dari KSR Universitas Burbeo Tarakan. Untuk Saudara Salmah bisa di on mic. Baik, terima kasih. Dok, saya ingin bertanya. Terkadang telinga saya tuh daun telinganya sakit dan di dalamnya tuh juga agak nyeri. Dan juga saat di pergerakan rahang atas tuh terdengar suara berdengung, itu wajib untuk periksa ke THT atau tidak, Dok? Dan itu karena apa ya? Terima kasih. Ya, dari Salma ya. Nah, Salma kalau misalnya tadi daun telinganya suka sakit, Salma suka pakai ini enggak, helm? Enggak, Dok. Enggak ya. Nah, kadang kalau daun telinga sakit itu banyak sebetulnya penyebabnya. Biasanya karena trauma, bisa karena pemakaian helm yang sempit atau dia misalnya tertekan. Nah, itu tertekan entah misalnya posisi tidur atau yang lain itu bisa menyebabkan daun telinganya sakit. Kalau misalnya daun telinganya sakit sampai ke liang telinga, sampai menyebabkan rahangnya juga nggak nyaman, itu memang harus diperiksa karena takutnya daun telinganya sakit itu karena ada infeksi di liang telinga. Karena infeksi di liang telinga biasanya memang sakitnya sampai ke rahang, sampai nggak bisa buka mulut. Daun telinga juga bisa bengkak, juga bisa ikutan bengkak, itu juga menyebabkan sakit. Jadi sebaiknya memang itu diperiksakan ke poli THT, termasuk misalnya pada saat menggerakkan rahang, terus ada bunyi-bunyian. Nah itu harus dipastikan bunyi-bunyi bisa jadi bukan dari telinganya, tapi memang kelainannya bisa jadi dari rahangnya. Karena kadang kalau misalnya nanti diperiksa di THT ternyata THT-nya bagus dan ternyata lebih ke arah rahangnya, mungkin harus kita konsulkan ke dokter gigi yang ambil bagian bedah mulut. Tapi bedah mulut bukan berarti langsung dibedah ya, karena beliau nggak langsung tiba-tiba semua kelainan dibedah, bukan. Tapi karena memang untuk rahang itu ada kompetensi di dokter bedah mulut. Nah, jadi gitu Salma, jadi sebaiknya kalau sakitnya tidak ada perbaikan, sebaiknya diperiksakan ke THT untuk melihat apakah ini nyeri karena infeksi atau ada hal lain. Gitu ya.
Baik dok, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Salma atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Adira dari Unpad. Saudara Adira, silahkan nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya dok, jadi kalau misalkan pada saat ini tidak menggunakan earphone ya atau headphone, jadinya kadang telinga saya tuh tiba-tiba hening gitu, tapi hanya sebelah, dan itu cukup periodikal, jadi beberapa kali terjadi. Sama satu lagi terkait ada salah satu keluarga saya itu memiliki kayak sensitif terhadap hidung, jadi jika ada yang mengenai hidung tuh akan langsung bersin-bersin. Tadi di penjelasan dokter di anatomi fisiologinya kan tadi ada hubungan antara telinga dengan saluran hidung. Nah itu karena itu terjadi terus-terusan, jadinya mengalami penurunan pendengaran seperti itu dok. Jadi lebih baiknya mendingan yang diobati dari hidungnya dulu atau telinganya dulu gitu ya dok. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya, Adira ya. Adira, kalau telinganya hening, ini sering nggak? Hening sama sekali, nggak bisa dengar sama sekali? Heningnya tuh jadi kayak terasa kayak kesedot gitu loh udaranya. Jadi udah hening sebelah gitu. Hanya sebelah. Terus lama nggak? Biasanya enggak sih, karena misal lagi ngedengerin materi kuliah atau apa, terus langsung notice gitu, langsung hening. Itu, maaf ada noise, itu langsung kayak, apa sih, biasanya langsung pas saya notice itu langsung udah enggak lagi gitu. Oh ya. Nah, ini ada kemungkinan Adira berhubungan dengan saluran yang menghubungkan antara telinga dengan yang ada ke rongga di belakang hidung sama tenggorok. Tapi itu juga harus dipastikan. Jadi kalau menurut saya, kalau ini sering berlangsung, sebaiknya dicek juga ke THT apakah ini cuma kelainan cuma dari luar saja atau ada kelainan di tubanya, saluran yang menghubungkan telinga tengah ke bagian belakang dari hidung sama tenggorokan. Seperti yang tadi saudaranya kan ada kayaknya punya alergi mungkin ya, karena kalau kena sedikit terus langsung bersin-bersin. Nah, itu punya resiko kalau orang-orang alergi. Nah, kalau Adira ini bersaudara erat atau enggak nih sama yang bersin-bersin? Barangkali Adira juga punya alergi. Kalau punya alergi juga kadang suka begitu telinganya, suka rasa nggak nyaman, suka ada hening yang hilang timbul. Pada saat hilang mungkin salurannya pada waktu itu lagi nggak bagus, ketutup dia. Tapi nanti begitu dia kebuka lagi, balik lagi seperti biasa, normal lagi. Tapi itu harus dicek semuanya. Nanti sama dokter THT akan dicek dari mulai hidungnya, tenggorokan, sampai telinganya. Itu harus dipastikan. Sama seperti saudara Adira tadi, harus dicek dulu mulai dari hidungnya, tenggorokan, sampai telinganya. Kalau punya alergi, kemudian telinganya bermasalah, ya kadang kita bukan satu-satu, kadang kita pengobatannya ya memang kompleks, jadi langsung secara keseluruhan. Mungkin dengan mengobati hidungnya, itu secara tidak langsung sudah mengobati telinganya juga, nanti tinggal ada terapi tambahan dari dokternya. Jadi ini memang betul-betul ini adalah kasus per kasus ya. Kalau kasusnya Adira mungkin dengan saudaranya nanti akan dilihat, tapi memang itu harus dicek dulu ke poli THT-nya untuk mengetahui kelainannya di mana. Itu kadang memerlukan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah betul kelainannya hanya di salurannya atau ada yang lain. Jadi gitu Kak Dira, mungkin sebaiknya nanti juga saudaranya ke poli THT untuk dicek semua. Ya, jadi tidak terlalu mengganggu ke telinga. Ya, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Adira. Terima kasih Adira atas pertanyaannya. Selanjutnya karena ada yang keterbatasan waktu, jadi kita prioritaskan untuk penanya-penanya yang belum pernah bertanya. Jadi untuk selanjutnya ada Putri Ayu dari Polkesma. Pertanyaannya ada di room chat, biar saya bacakan dok. Ya. Mohon maaf dok, izin bertanya. Ini jika seseorang mengalami pilek setiap hari seperti alergi pada pagi hari atau pergantian suhu lingkungan, apakah itu tidak berbahaya untuk telinga dok? Ya,
Pertanyaan itu ya, apakah Iya, Dok. bahaya atau tidak gitu ya? Iya, Dok. Ya. Jadi kalau misalnya punya alergi, semua orang yang punya alergi di hidung dengan gejala mampet, meler, bersin-bersin, daerah mata itu gatel, ujung hidung gatel, itu kemungkinan punya alergi. Kemudian juga alergi ini diturunkan. Jadi biasanya di keluarga itu ada yang punya alergi yang sama atau misalnya punya riwayat asma. Nah itu biasanya alergi itu diturunkan dan nggak bisa hilang. Sampai hari ini alergi itu tidak bisa hilang. Nah, alergi ini mempunyai komplikasi. Kalau alergi di hidung, komplikasinya itu ke arah telinga. Jadi, kalau ada orang dengan alergi di hidung, ya memang dia mempunyai resiko. Nggak seperti orang yang lain yang normal yang nggak punya alergi, orang-orang alergi itu punya resiko untuk terjadinya infeksi telinga. Jadi sebaiknya sebelum terjadi infeksi telinga, memang alerginya yang harus diterapi. Minimal alerginya itu dijaga supaya tidak terlalu sering kambuh, karena itu mempunyai resiko untuk terjadinya infeksi telinga seperti tadi kayak congyan, kemudian terjadinya sinusitis, kemudian juga resiko terjadinya polip di hidung. Jadi alerginya yang harus diterapi supaya tidak terjadi gangguan di telinga. Dan pada saat alerginya kambuh, itu memang tidak boleh lama. Kalau misalnya dalam 3-5 hari ini kelihatannya kayaknya pilek-pilek walaupun alergi nggak sembuh-sembuh, nah sebaiknya konsultasi ke THT karena mungkin harus dikasih obat anti alergi termasuk obat semprot hidung supaya alerginya berkurang sama tidak menutup saluran telinga yang ada di bagian belakang. Jadi kesehatan telinganya bisa terjaga. Tapi itu memang resiko yang nggak bisa dihilangkan untuk orang-orang alergi. Jadi hati-hati orang-orang alergi, apalagi pada saat seperti sekarang perubahan cuaca, mereka akan lebih sensitif. Alerginya akan kambuh, nah kambuhnya harus dilihat kalau udah terlalu lama, itu harus konsultasi karena nanti dia punya komplikasi kemana-mana. Gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih dokter jawabannya. Nah, karena keterbatasan waktu juga, jadi mungkin bakal hanya akan ditambah satu penanya lagi. Untuk penanya yang belum pernah bertanya juga. Jadi untuk penanya terakhir ada dari Rosi dari KSR Politeknik STMI Jakarta. Pertanyaannya juga ada di room chat. Biar saya bacakan, Dok. Ya. Izin bertanya, Dok. Beberapa tahun lalu saya pernah memiliki daging tumbuh lunak di dalam telinga. Alhamdulillah saat ini sudah teratasi karena saya ke THT. Namun, sampai saat ini saya belum tahu kira-kira apa penyebab daging tumbuh tersebut. Saya khawatir mengalami hal sama lagi, Dok. Karena dokter THT saat itu tidak mengetahuinya, Dok. Itu bagaimana ya, Dok? Oh ya. Berarti ada benjolan di dalam liang telinga mungkin ya? Nah, kalau benjolan di dalam liang telinga itu banyak sebetulnya, mulai dari bisa jadi karena proses infeksi, tapi biasanya gejalanya kalau proses infeksi itu benjolannya mudah berdarah. Biasanya dengan pemakaian obat-obatan oleh di dokter THT, lama-lama benjolan itu akan hilang. Nah, dia terpicu tuh biasanya karena trauma, misalnya trauma yang menyebabkan infeksi, misalnya korek-korek telinga atau apa, jadi tumbuhlah jaringan berlebihan di dalam yang mudah berdarah. Biasanya dengan diobati itu hilang dan nggak akan timbul lagi, Kak. Kecuali kalau misalnya kita masih punya kebiasaan seperti itu. Kemudian benjolan di telinga bisa jadi karena istilahnya seperti jadi ada tulang yang berlebihan di dalam liang telinga. Nah, itu memang biasanya dengan jalan operasi ke dalam liang telinga untuk pengambilan tulang yang menonjol tadi. Kalau sudah diambil, dia nggak akan ada lagi. Jadi liang telinganya sudah seperti normal. Jadi memang tergantung sebetulnya agak susah saya menentukan apakah ini bisa ada lagi atau tidak, misalnya di telinganya Rosi, karena kita nggak tahu pasti ini masaknya atau benjolannya tuh karena apa. Tapi kalau karena tulang berarti dia dan sudah dioperasi berarti dia nggak akan ada lagi. Kalau misalnya karena tadi seperti jaringan yang tumbuh karena infeksi atau karena trauma, dia juga bisa hilang dengan obat-obatan, tapi dia bisa timbul lagi kalau misalnya kita punya kebiasaan tertentu bersih-bersih yang terlalu berlebihan. Jadi
Mungkin kalau misalnya Rosi agak kepikiran jangan-jangan ada lagi gitu ya atau gimana, mungkin bisa sekali-sekali cek ke THT. Kalau misalnya dicek di THT ternyata bersih, tidak ada apa-apa, alhamdulillah berarti baik-baik aja. Berarti operasi yang dulu sudah berhasil dan kelainannya udah hilang. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Dok atas jawabannya. Ya. Kan ditutuplah sesi tanya jawab pada acara siang hari ini. Jadi mohon maaf banget buat yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin bisa ditanyain di lain kesempatan. Ini ternyata pada antusias sekali ya untuk bertanya ya. Mungkin karena topiknya mata dan telinga gitu ya. Relate banget buat kondisi sekarang ini ya. Nah, sebelum menutup acara pada siang hari ini, ada sedikit kenang-kenangan nih untuk Dr. Radia dan Dr. Ningsih dari KSRPMI Unit ITB nih. Mungkin operator bisa di-share screen. Ya, sekali lagi saya ingatkan buat yang belum mengisi absensi, untuk mengisi absensinya di link bit.ly/presensi bincang sehat, PBS-nya besar. Dan sambil menunggu juga diingatkan untuk rekan-rekan semua bisa mengikuti story challenge yang infonya di-share di grup WA, serta untuk sertifikatnya bakal di-share di grup WA juga, maka jangan live dari grup itu terlebih dahulu. Ya, untuk yang belum presensi tadi linknya ada di room chat. Nah, jadi ini ada sertifikat penghargaan untuk Dr. Radia dan Dr. Ningsih. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi materi pada bincang-bincang siang hari ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini operator bisa untuk men-screenshot-nya, ambil foto. Jika sudah, bisa langsung diganti untuk yang Dr. Ningsih. Ya, bisa diambil fotonya lagi. Nah, terima kasih sudah diundang untuk bincang-bincang siang ini. Ya, terima kasih juga, Dok. Iya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Ya. Nah, untuk menutup acara pada siang hari ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama nih. Jadi diharap buat rekan-rekan semua agar bisa menghidupkan videonya on cam sebentar untuk dokumentasi. Yuk semuanya bisa on cam sebentar untuk difoto. Ayo yang belum. Jika sudah dirasa cukup banyak, bisa langsung difoto, operator. Saya tunggu sampai jam 2.37 ya, nanti baru mulai screenshot. Ada 4 halaman ya? 4 page. Oke, kita tunggu 1 menit lagi.
Ya sudah, operator. Aku mulai ya dari picture pertama. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Oke, dengan ini berakhirlah acara bincang-bincang kesehatan mata dan telinga selama pandemi pada siang hari ini. Nah, sebelum menutup acara hari ini, saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk kita agar mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak satu sama lain. Jika ada kurangnya selama acara ini berlangsung, mohon maaf dari kami panitia KSR PMI Unit ITB. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Izin live ya. Ya dok, terima kasih dok. Sama-sama. Ya,